Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa kelas 6 dimanapun kalian berada, salam jumpa. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk terus belajar. Bertemu dengan Bapak Edwin Hervis pada video materi pembelajaran dalam jaringan atau online sebagai bahan tambahan belajar kalian di rumah dan di sekolah. Pada kesempatan kali ini, Pak Edwin akan membawakan materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar untuk muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar 3.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Pada materi kali ini, Bapak memiliki tujuan pembelajaran yang harus kalian simak. Tujuan yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan simak materi video pembelajaran dengan percaya diri. Lalu, yang kedua, kalian dapat menyebutkan perbedaan planet dalam dan planet luar secara rinci melalui simak video pembelajaran kali ini. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan urutan planet pada sistem tata surya melalui kegiatan simak materi daring dengan percaya diri. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah kalian dapat membuat model sistem tata surya secara sederhana bersama kelompok dan guru wali kelasnya masing-masing. Sebelum kalian mulai menyimak video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing bersama-sama. Lalu kalian menyiapkan alat tulis dan buku materi penunjang pembelajaran kalian. Sejenak mari kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kebaikan dan kelancaran. Baik, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita membaca dan menyimak wacana atau teks berikut ini. Kita ketahui alam semesta ini begitu luas, ada banyak galaksi pada alam semesta ini. Apa sih galaksi? Galaksi adalah sekumpulan bintang-bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Nah, kita ada di galaksi mana ya? Kita berada di galaksi Bima Sakti atau ilmuwan menyebutnya galaksi Andromeda. Pada galaksi Bima Sakti, pusat dari sistem tata surya kita adalah matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, termasuk planet yang kita tempati saat ini yaitu bumi. Selain planet, ada beberapa benda langit di dalamnya yaitu satelit alam, meteorit, dan asteroid yang sama-sama mengitari matahari. Nah, lantas apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi, pusat pada sistem tata surya kita adalah matahari yang dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya seperti planet dan benda lainnya pada sebuah orbit. Nah, apa sih orbit? Orbit itu adalah lintasan planet dan benda langit lainnya dalam mengitari atau mengelilingi matahari. Orbit kita berbentuk elips atau oval. Dalam mengitari matahari, planet dan benda langit lainnya mengalami masa rotasi dan masa revolusi. Apa itu masa rotasi? Rotasi adalah berputarnya planet pada porosnya, sedangkan masa revolusi adalah berputarnya planet mengitari matahari. Nah, setelah kalian mengetahui sistem tata surya kita akan belajar mengenal dan mengurutkan urutan-urutan planet pada sistem tata surya kita. Perhatikan ya, jangan sampai kalian lupa. Mari kita awali dari matahari sebagai pusat pada sistem tata surya kita. Matahari adalah bola bulat plasma panas yang bercampur dengan medan magnet raksasa dan berdiameter kurang lebih dari 1.392.684 km atau 109 kali lipat dari ukuran bumi kita. Wow, besar ya. Ilmuwan memperkirakan unsur penyusun matahari adalah hidrogen dan helium dalam jumlah yang sangat besar. Itu alasan kenapa kita yang jauh dari matahari masih merasakan panas teriknya matahari. Berpindah ke planet pertama, Merkurius. Planet pertama pada sistem tata surya kita ini
planet yang paling dekat dengan matahari. Selain itu, Merkurius adalah planet yang paling kecil pada susunan planet di sistem tata surya kita. Suhu tertinggi planet Merkurius adalah 450 derajat Celcius pada siang hari. Sementara suhu pada malam hari berkisar di suhu 170 derajat Celcius. Masa rotasi planet Merkurius adalah 59 hari, sedang masa revolusinya adalah 88 hari. Jarak planet Merkurius ke matahari adalah 57 juta kilometer. Venus. Planet Venus berada di urutan kedua pada susunan planet yang dekat dengan matahari. Planet ini dikenal dengan bintang timur atau bintang pajar atau bintang kejora, karena planet ini kadang terlihat di langit sebelah timur dengan cahaya yang sangat cerah dan sangat terang. Planet Venus berjarak 108,2 juta kilometer ke matahari. Planet ini tersusun dari gas hidrogen dan atmosfer yang tersusun dari unsur helium. Masa rotasi planet Venus adalah 223 hari, sedangkan masa revolusinya adalah 225 hari. Venus tidak memiliki satelit alami, oleh karena itu Venus berdiri sendiri tanpa adanya satelit alami. Planet selanjutnya adalah Bumi. Satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup adalah Bumi. Selain kandungan oksigennya yang sangat besar, kondisi alamnya begitu ramah dengan makhluk hidup. Bumi juga memiliki kandungan air, mineral yang sangat tinggi untuk kebutuhan makhluk hidup. Planet Bumi berjarak kurang lebih 150 juta kilometer, jarak yang sangat tepat untuk kehidupan makhluk hidup. Masa rotasi planet Bumi adalah 23 jam 56 menit, atau kita bulatkan 24 jam, atau dengan kata lain, masa rotasi Bumi adalah 1 hari. Sedangkan masa revolusi Bumi adalah 336 hari atau 335 sepertiga hari, atau dengan kata lain, kita mengenalnya dengan 1 tahun. Maka masa Bumi mengitari matahari atau berevolusi selama 1 tahun. Mars, planet keempat dalam urutan planet-planet terdekat dengan matahari. Planet ini dinamai planet merah karena tampak berwarna kemerahan jika dilihat oleh teropong. Ini dikarenakan karena unsur besi dan oksida sebagai penyusun planet Mars. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Permukaan Mars mirip dengan Bumi. Terdapat lembah, sungai, gunung, bahkan masa rotasi dan revolusinya pun mirip dengan Bumi. Ini mengapa para ahli mencari keberadaan kondisi planet Mars agar bisa ditempati oleh makhluk hidup. Selain itu, planet Mars memiliki gunung tertinggi di alam semesta. Nama gunung tersebut adalah Gunung Olympus, dan lembah terdalam di alam semesta bernama Valles Marineris. Masa rotasi planet Mars adalah 24 jam 37 menit, sedangkan masa revolusinya adalah 365,5 hari. Jarak planet Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Mirip dengan Bumi kan? Planet selanjutnya adalah Jupiter. Planet Jupiter menempati urutan kelima dalam sistem tata surya planet yang dekat dengan matahari. Selain itu, planet ini adalah planet terbesar dalam sistem tata surya kita. Planet ini disebut juga planet Jovian. Planet dengan unsur penyusun gas terbesar di alam semesta memiliki banyak satelit, namun ada 4 satelit terbesar, yaitu Ganymede, Io, Europa, dan Callisto. Jupiter sebenarnya memiliki cincin, namun unsur penyusun cincinnya tidak seperti Saturnus yang terlihat sangat jelas. Jarak planet Jupiter ke matahari kurang lebih 774 juta kilometer. Masa rotasi planet Jupiter adalah 9 jam 50 menit. Sementara masa revolusinya adalah 11,86 tahun. Wow, lama ya. Saturnus, planet dengan cincin raksasa menempati urutan ke-6 dalam sistem tata surya kita ini. Planet dengan gambaran terindah karena memiliki cincin yang sangat indah. Planet ini sama seperti planet Jupiter, tersusun dari gas raksasa. Planet ini mengorbit di lintasan mengelilingi matahari selama 29,46 tahun. Itu masa revolusinya. Sedangkan masa rotasi planetnya selama 10 jam 2 menit. Dengan jarak matahari kurang lebih dari 1,4 miliar kilometer. Planet ini dikelilingi cincin bernama Cassini, partikel debu-debu angkasa dan batuan-batuan luar angkasa seperti asteroid. Saturnus memiliki 84 satelit alam. Wow, banyak sekali ya. Sedangkan satelit terbesarnya bernama Titan, yang ukurannya sama dengan planet Bumi. Uranus, planet ini memiliki ciri khas berwarna biru cerah.
Uranus berada di urutan ke-7 pada sistem tata surya kita. Planet ini tersusun dari gas es raksasa. Planet ini memiliki 24 buah satelit. Namun beberapa yang telah dinamai oleh para ahli yaitu Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Planet Uranus berjarak 2,87 miliar kilometer ke matahari. Planet Uranus memiliki masa rotasi selama 17 jam. Jadi dalam satu hari, dia hanya menghabiskan 17 jam dalam melakukan rotasi. Dan masa revolusi planet Uranus adalah 84 tahun. Neptunus berada di urutan terakhir atau urutan ke-8. Neptunus disebut-sebut oleh para ahli planet adalah planet kembar dengan planet Uranus. Selain berwarna yang hampir serupa yaitu biru, planet itu juga tersusun oleh unsur gas es raksasa. Planet Neptunus dalam mitologi bangsa Yunani disebut dewa laut. Memiliki 14 satelit alami, namun yang terbesar dan telah dinamai yaitu satelit Triton. Neptunus memiliki masa rotasi selama 18 jam 6 menit dan masa revolusi selama 165 tahun. Sedangkan jarak ke matahari berjarak 4,5 miliar kilometer. Nah, setelah kalian mengenal karakteristik setiap planetnya, mari kita sama-sama ulangi urutannya yuk. Mari kita lihat gambarnya lagi. Dimulai dari matahari sebagai pusat tata surya, kemudian planet Merkurius, planet Venus, lalu planet yang kita tempati yaitu planet Bumi, kemudian planet Mars, Jupiter sebagai planet terbesar, lalu urutan ke-6 ada planet Saturnus yang bercincin, planet Uranus, dan terakhir di urutan ke-8 planet Venus. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau Pluto apakah masuk ke urutan planet kita kah? Sampai saat ini Pluto masih diselidiki karakteristiknya karena terlalu kecil untuk disebut planet. Nah, sudah hafal kan kalian urutan-urutan planetnya? Jangan sampai lupa ya. Setelah kita menyimak dan menjelaskan materi tentang urutan planet, pada sistem tata surya kita ada yang dinamakan dengan planet dalam atau planet inferior dan planet luar atau planet superior. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu planet luar dan apa itu planet dalam. Yuk, kita simak materinya yuk. Planet dalam atau planet inferior adalah planet-planet yang letaknya berada dekat dengan matahari dan berada di dalam sabuk asteroid. Planet-planetnya itu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalian bisa lihat di gambar sabuk asteroidnya. Nah, lalu apa itu planet luar? Planet luar atau planet superior adalah planet-planet yang jaraknya jauh dari matahari dan berada di luar sabuk asteroid. Jadi, intinya sabuk asteroidlah yang menjadi batas antara planet dalam dengan planet luar. Materi selanjutnya adalah benda-benda langit yang berada pada sistem tata surya kita. Apa saja sih benda-benda langit yang berada di sistem tata surya kita? Yang pertama adalah asteroid. Asteroid ini awalnya benda berada dalam gugusan sabuk asteroid. Namun ada beberapa asteroid yang keluar dari gugusannya karena diakibatkan besar kecilnya gravitasi matahari. Dan asteroid ini terkadang keluar bebas masuk ke orbit planet. Nah, apa itu asteroid? Asteroid adalah benda langit berupa batuan dan debu luar angkasa yang memiliki permukaan berupa kawah dan batuan kasar. Asteroid ini bermacam-macam ukurannya. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Kemudian yang kedua adalah meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dibanding asteroid, bahkan lebih kecil dari molekul itu sendiri. Meteorit sering bergerak bebas keluar lintasan. Dan meteorit yang mencapai atmosfer planet biasa kita kenal meteor. Meteor ini dikenal sebagai bintang berekor. Kenapa? Saat menyentuh atmosfer planet, meteorit yang berupa batuan terbakar karena bergesekan dengan atmosfer, sehingga membentuk lintasan. Nah, hal itu kita kenal dengan meteor atau bintang berekor. Yang terakhir adalah satelit alami. Satelit alami memang biasanya mendampingi planet dalam melakukan gerak di orbit. Satelit alami terbentuk dengan penyeimbang gerak planet dalam melakukan gerakan dalam orbitnya. Satelit pun akhirnya melakukan masa rotasi dan revolusi sendiri. Jadi, mereka ikut berputar sambil berputar mengelilingi planet dan matahari. Hanya Venus dan Merkurius yang tidak memiliki satelit. Planet lainnya memiliki satelit. Planet Bumi memiliki satelit alami yang kita kenal dengan bulan atau moon. Beberapa planet malahan ada yang memiliki lebih dari satu.
seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nama satelit juga dipakai dari nama-nama Latin hasil penelitian para ahli, seperti bulan yang dalam bahasa Latin bernama Luna, kemudian ada Nomos, Demos, Triton, Titan, Miranda, Ganymede, dan lain-lain. Nah, setelah kita menyimak materi tadi, mari kita simpulkan materi tadi. Yang pertama adalah sistem tata surya kita berada pada sistem galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti atau galaksi Andromeda. Kemudian, lintasan planet kita berupa oval atau elips yang disebut dengan orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah lintasan planet-planet dan benda langit dalam mengitari matahari. Pusat dari tata surya kita adalah matahari. Ada 8 planet dalam sistem tata surya kita. Urutannya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain itu, ada planet dalam dan planet luar yang dibatasi oleh sabuk asteroid. Kemudian ada beberapa benda langit yang ikut melintasi matahari. Benda-benda langit tersebut adalah asteroid, meteorit, dan satelit alami. Nah, sebelum kita akhiri sesi video pembelajaran kali ini, siapkan kertas untuk menulis latihan evaluasi materi kali ini. Lalu, kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing untuk dinilai. Setelah kita berlatih evaluasi, Pak Edwin ingin kalian melengkapi pengetahuan kalian dengan keterampilan kalian dalam melengkapi pengetahuan dalam materi sistem tata surya. Tugasnya adalah kalian bisa berkelompok membuat sebuah maket sederhana sistem tata surya kita. Kalian bisa mencontoh-contohnya di Google atau bisa melihat dari gambar berikut ini. Dan kalian siapkan alat dan bahannya ya. Demikian materi kali ini tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan kalian dalam pembelajaran di kelas. Mari kita tutup materi kali ini dengan berdoa di dalam hati agar mendapatkan kelancaran dan keberkahan pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.